Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala alaina Qur'an hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Betapa banyak keutamaan membaca Al-Quran, sehingga kita mohon kepada Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan bacaan Quran yang kita baca. Dan juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal Al-Quran dan juga surat-surat yang memiliki keutamaan khusus seperti surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran, yang keduanya akan membela bagi pembacanya, bagi penghafalnya besok pada hari kiamat. Berikutnya hadis yang ketiga tentang keutamaan Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Jadi Aisyah adalah ibunya kaum mukminin, kunyahnya Ummu Abdillah, mukthirunal hadith. Beliau adalah sahabiah sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadith, yang disebut dengan mukthirunal hadith. Beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaril kiramil barara walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alai syaqun lahu ajran, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Di sini disebut dengan apa? Ma'ruf, membaca Al-Qur'an. Padahal kalau orang menghafal Al-Qur'an pasti membacanya. Bahkan satu ayat kadang sampai 20, bahkan sampai 50 kali. Misalnya membaca, sedang menghafal surat An-Naba misalnya, maka diulang-ulang sampai 50 kali. Amma yatasaalun, diulang lagi, amma yatasaalun, sampai 50 biar hafal. Begitu caranya ya. Jadi memang harus tekun. Wal fajr, wal fajr, wal fajr, sampai 50. Jadi ada yang 50, ada yang 20. Masya Allah. Diulang-ulang ini sampai akhirnya hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaril kiramil bararah, maka dia bersama malaikat yang
terus mencari halaqah Al-Quran, yang malaikat itu adalah malaikat yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia berat di dalam membaca Al-Quran, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau yang lancar bersama malaikat safarim kiraun bararah. Safar karena mencari terus orang-orang yang membaca Al-Quran. Kiram karena mereka mulia. Bararah karena memang mereka adalah makhluk yang paling baik. Ini keutamaannya. Jadi jangan sampai kita terkalahkan oleh syaitan. Karena syaitan itu senantiasa berusaha menghancurkan konsentrasi orang yang membaca Al-Quran. Kalau Allah membaca Al-Quran, ingat kegiatan, seakan-akan waktunya habis. Tetapi kalau sedang tidak membaca Al-Quran, melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, sampai lama. Ini sebenarnya adalah musibah. Musibah karena terlewatkan dari perkara yang baik. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia yang baik. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maksudnya sulit, maka baginya 2 pahala. Jadi yang sulit pahalanya tambah banyak. Yang mudah, dia akan diberi kemudahan yang lain juga dapat pahala yang banyak pula. Jadi tidak ada yang tercecer. Sehingga kita senang dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena ada yang sudah sepuh, menghafal Quran baru sebentar pusing. Baru menghafal Quran ingat pekerjaan. Baru menghafal Quran ada tanggungan misalnya nyebokin anaknya, nyuciin pakaiannya, dan ada tanggungan-tanggungan yang sulit, maka dia juga tetap mendapatkan pahala. Berikutnya hadis yang keempat tentang keutamaan Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzina yaqra'ul Qur'ana mathalu udrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalis tamarah la rihaha laha wa ta'muha hulbun wa mathalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan bagi seorang mukmin yang membaca Al-Quran, perumpamaan bagi seorang mukmin yang membaca Al-Quran, mathalu utrujah, gambarannya seperti buah yang bernama buah utrujah. Seperti buah apa? Utrujah. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia beriman seperti buah apa? Utrujah. Barang-barang utrujah. Barang-barang utrujah. Jadi orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Barang-barang yang keras.
Buah utruja itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rihuha thayyibun, baunya harum. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya manis. Wa mathalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalit tamarah, seperti buah tamarah. Buah tamarah itu buah apa? Kurma. Jadi seperti orang beriman tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Bagaimana rasa kurma? Manis. Tapi baunya ada apa tidak? Tidak. Makanya orang yang beriman tidak membaca tidak membaca Al-Quran, cuma rasanya aja yang manis. Baunya enggak harum. Pilih yang baunya harum atau tidak berbau? Harum, ya. Milih yang harum atau tidak harum? Harum, ya. Maka membaca Quran. La rihaha laha, tidak ada baunya. Wa ta'muha khulwun, dan rasanya manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalir raihanah, seperti apa? Raihanah. Raihanah sebatas yang Ustadz ketahui itu daun kemangi. Ya, kalau di Yaman itu orang pakai raihanah, setelah dicek, oh ini daun kemangi kalau di negeri kita. Kemangi tapi pahit. Ya, betul. Ya. Hitam tapi manis. Putih tapi pahit. Ya. Jadi ini macam-macam memang keutamanya. Jadi seperti apa? Raihanah. Rihuha thayyibun, baunya harum. Wa ta'muha murrun, setelah bersamanya rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalil handhalah, seperti buah handhalah. Laisa laha rihun, tidak memiliki bau, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Ini jadi simpulannya, orang beriman atau munafik kalau membaca Al-Quran menjadikan baik, harum. Beriman, munafik kalau tidak membaca Al-Quran, harumnya hilang. Tapi kalau beriman, manisnya masih ada. Kalau orang munafik, dasarnya pahit, yang ada cuman pahit, dan bau harumnya tidak ada karena tidak membaca Al-Quran. Maka kita mohon kepada Allah, pertama beriman, yang kedua membaca Al-Quran, sehingga baunya harum, rasanya manis. Di sini muttafaqun alaih. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kita pagi hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, dan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.